Sejak awal sejarah peradaban manusia, sebelum ada tulisan atau kota-kota megah, manusia telah berdiri di bawah langit malam dengan perasaan yang sama, yaitu takjub dan ketakutan. Bintang-bintang bertaburan dalam pola yang tak terjangkau. Bulan silih berganti dengan ketepatan yang sempurna. Matahari muncul dan tenggelam, menghidupkan sekaligus mengambil kehidupan. Seluruh semesta terasa seperti sebuah panggung besar yang diatur oleh kekuatan-kekuatan yang melampaui pemahaman. Dari ketakutan pada gemuruh guntur yang bisa membakar hutan, dari harapan pada hujan yang menyuburkan ladang, dari rasa kagum pada kelahiran dan kematian yang menjadi penanda siklus abadi, muncullah sebuah pertanyaan sederhana namun tak pernah selesai dijawab, yaitu, siapakah yang mengatur semua ini? Dari pertanyaan eksistensial itu, lahirlah ekspresi pertama spiritualitas. Manusia purba menari di sekitar api, melukis simbol-simbol misterius pada dinding gua, dan mempersembahkan korban untuk memohon keselamatan. Di balik semua ritual purba itu, tersembunyi satu kerinduan universal, yaitu menemukan makna di balik misteri, sebuah koneksi dengan kekuatan transenden yang menguasai nasib mereka. Seiring waktu, kerinduan mendalam itu berubah menjadi gagasan yang kita kenal sebagai Tuhan. Namun, Tuhan yang kita kenal hari ini tidak selalu sama seperti dulu. Gagasan tentang Tuhan tidaklah statis. Ia berevolusi, bertransformasi, dan beradaptasi dengan kebutuhan psikologis, sosial, dan intelektual zaman. Namun disinilah muncul sebuah ironi. Ketika manusia berusaha memahami perjalanan panjang gagasan tentang Tuhan, seringkali muncul penolakan. Pertanyaan-pertanyaan kritis seperti bagaimana sejarah Tuhan terbentuk, atau mengapa manusia menciptakan gagasan tentang Tuhan dalam bentuk tertentu, kerap dianggap aneh, tabu, bahkan berbahaya. Padahal, bukankah bertanya justru bagian paling manusiawi dalam pencarian kebenaran? Bukankah tanpa pertanyaan, kita akan berhenti memahami, bukan hanya tentang Tuhan, tetapi juga tentang diri kita sendiri? Karen Armstrong, dalam bukunya yang monumental A History of God, menelusuri perjalanan panjang dan dramatis itu. Lebih dari 4.000 tahun sejarah manusia, dari gurun Mesopotamia hingga kompleksitas modernitas, dari kitab suci tertua hingga pengumuman dramatis Nietzsche yang menyatakan bahwa Tuhan telah mati. Ini adalah sebuah perjalanan intelektual yang bukan hanya untuk memahami Tuhan, tetapi untuk memahami manusia itu sendiri. Sebab setiap gambaran Tuhan yang diciptakan adalah cermin dari kerinduan, ketakutan, dan harapan terdalam bagi diri manusia itu sendiri. Di awal peradaban manusia, sebelum ada agama-agama besar yang terorganisir, manusia hidup dikelilingi oleh alam yang buas dan penuh risiko. Badai bisa menghancurkan panen dalam semalam. Kekeringan bisa memusnahkan seluruh suku. Kelahiran dianggap ajaib, dan kematian adalah misteri yang menakutkan. Kala itu, kelangsungan hidup sangat bergantung pada siklus alam yang tidak bisa diprediksi. Dunia kuno, terutama di Timur Tengah dan Mediterania, dipenuhi dewa-dewi yang merepresentasikan kekuatan alam yang sangat nyata. Di Mesopotamia, bangsa Sumeria menyembah An, dewa langit, Enlil, dewa angin, dan Inanna, dewi cinta dan perang. Hidup mereka diatur oleh ritme kosmik para dewa, dan setiap kota memiliki pelindung ilahinya sendiri. Tuan-tuan ini tidaklah sempurna. Mereka bisa marah, cemburu, dan bertarung satu sama lain, mencerminkan kekacauan alam yang mereka wakili. Di Mesir, kosmos dipandang lebih stabil. Dewa Ra menunggangi perahu surya melewati langit, memastikan matahari terbit setiap pagi. Osiris menguasai alam kematian, menjanjikan siklus kehidupan yang abadi. Isis, sang ibu, melambangkan kasih, kesuburan, dan regenerasi. Tuan-tuan pertama bukanlah entitas yang jauh dan transenden. Mereka hadir dalam suara sungai Nil, dalam kilatan petir, dalam kesuburan tanah, dan dalam gairah manusia. Realitas dan spiritualitas tidak terpisah. Keduanya terjalin erat dalam mitos dan ritual. Namun semakin manusia berpikir, semakin kompleks masyarakat mereka. Mereka mulai bertanya, apakah mungkin semua ini? Matahari, bulan, bumi, kehidupan dan kematian diatur oleh satu kekuatan yang lebih besar,
yang melampaui dewa-dewa lokal yang sering bertikai. Pertanyaan ini yang lahir dari kebutuhan untuk menemukan kesatuan di tengah keragaman menjadi benih pertama dari monoteisme. Di tengah politeisme yang ramai, bangsa Israel membawa gagasan yang mengguncang dunia kuno. Ada satu Tuhan, yaitu Yahweh, penguasa semesta. Awalnya pemahaman Yahweh belum sepenuhnya monoteistik. Yahweh adalah dewa pelindung suku kecil, Tuhan perang, yang berjalan bersama Musa melewati Laut Merah, dan yang memberi hukum yang keras di Gunung Sinai. Konsep mereka adalah henoteisme. Mereka menyembah satu Tuhan, Yahweh, tetapi tidak menyangkal keberadaan dewa-dewa suku lain. Bagi mereka, Yahweh hanyalah dewa yang paling kuat dan Tuhan yang mereka pilih. Namun sejarah mengubah pemahaman itu secara radikal. Ketika bangsa Israel ditaklukkan, bait suci mereka dihancurkan, dan mereka dibuang ke Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi, mereka kehilangan tanah, kuil, dan identitas mereka. Secara logika, ini seharusnya menjadi akhir dari Yahweh. Justru di tengah kehancuran itulah lahir gagasan baru. Yahweh bukan sekedar dewa lokal. Kitab-kitab Nabi seperti Yesaya mulai menekankan bahwa Yahweh adalah Tuhan universal. Ia bukan hanya dewa Israel, tetapi pengatur takdir dan sejarah segala bangsa, termasuk penakluk mereka. Inilah momen di mana monoteisme bertransformasi dari pilihan lokal menjadi klaim universal, dan Yahweh menjadi satu-satunya Tuhan yang ada. Disinilah monoteisme menemukan bentuk awalnya yang revolusioner, mengajarkan bahwa Tuhan adalah pengatur moralitas, etika, dan sejarah. Setelah kembali dari pembuangan Babel, kontak dengan peradaban dan filsafat lain semakin memperluas horizon iman Yahudi. Mereka menyadari bahwa ideologi spiritual mereka tidak bisa hidup dalam isolasi. Dari Persia, mereka mengenal Zoroastrianisme, sebuah dualisme yang kuat, pertarungan kosmik antara terang, Ahura Mazda, dan gelap, Angra Mainyu. Pengaruh ini meresap ke dalam tradisi Yahudi, memperkaya konsep tentang malaikat, iblis, hari akhir, surga, dan neraka yang sebelumnya tidak terlalu ditekankan. Dari Yunani, mereka bersentuhan dengan filsafat rasional dan ide-ide Plato, seperti ide tentang dunia roh, keabadian jiwa, dan pemisahan antara materi dan bentuk. Hal ini mendorong Tuhan Yahweh yang sebelumnya bersifat sangat personal dan intervensi, menjadi lebih filosofis dan abstrak. Pengaruh-pengaruh ini membuat Tuhan Yahudi bukan lagi hanya raja satu bangsa. Ia digambarkan sebagai terang bagi seluruh dunia, sebuah konsep yang terbuka untuk semua manusia. Gagasan universalitas ini menjadi fondasi yang mutlak bagi lahirnya agama besar berikutnya, seperti agama Kristen. Di tengah tradisi Yahudi yang kuat, Yesus dari Nazaret hadir sebagai seorang guru, penyembuh, dan nabi. Namun bagi para pengikutnya, ia lebih dari itu. Ia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ketika Yesus disalib, murid-muridnya tidak melihatnya sebagai kekalahan, melainkan sebagai sebuah misteri dan awal yang baru. Mereka meyakini Yesus akan bangkit, dan melaluinya Tuhan hadir secara intim dalam sejarah manusia. Namun inilah dilema teologis terbesar. Bagaimana mungkin Tuhan yang esa, mutlak dan transenden, juga hadir sebagai manusia yang dapat menderita dan mati? Inilah yang melahirkan perdebatan selama berabad-abad. Akhirnya, Konsili Nikea 325 Masehi memutuskan bahwa Yesus adalah homoousios atau sehakikat dengan Bapa. Dari sinilah lahir doktrin Trinitas, satu Tuhan dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi umat Kristen, Trinitas adalah misteri kasih. Tuhan yang transenden, Bapa, juga imanen, dan dapat dialami secara personal, Putra dan Roh Kudus. Ia bukan hanya penguasa yang jauh, tapi juga sahabat, bahkan rela menderita dan berkorban demi manusia. Gambaran Tuhan yang berinkarnasi ini menjadi titik radikal pembeda dalam sejarah monoteisme. Abad ke-7, di padang pasir Arab yang didominasi oleh paganisme dan politeisme, seorang lelaki bernama Muhammad menyendiri di Gua Hira. Dalam keheningan, ia menerima wahyu. Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Islam lahir dengan inti sederhana namun revolusioner. Tauhid. Tiada Tuhan selain Allah.
Konsep ini adalah penegasan kembali monoteisme yang mutlak. Allah digambarkan sebagai Esa atau Ahad, mutlak dan tak menyerupai apapun. La ka syai'un. Ini adalah Tuhan yang benar-benar transenden, yang menolak segala bentuk inkarnasi, penjelmaan, atau asosiasi. Namun, kontradiksi yang indah muncul dalam sifat-sifatnya. Ia yang maha tinggi, Al-A'la, juga maha dekat, lebih dekat dari urat leher. Konsep tauhid ini melahirkan peradaban gemilang. Di Baghdad, Baitul Hikmah berdiri, menampung ilmuwan, matematikawan, dan filsuf dari berbagai tradisi. Di Andalusia, lahir pemikir besar seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Sina. Para sufi menulis syair cinta ilahi yang menggetarkan, seperti yang dilakukan oleh Rumi, yang mengubah ketegasan tauhid menjadi pengalaman estetika dan spiritual mendalam. Dalam Islam, Tuhan adalah keagungan atau jalal, dan keindahan atau jamal. Tauhid menjadi bukan hanya doktrin, tetapi gaya hidup, yang membentuk hukum, ilmu pengetahuan, dan seni. Namun, akal manusia selalu ingin memahami. Seiring berkembangnya pemikiran, para filsuf bertanya, bisakah Tuhan dijelaskan dengan logika dan nalar murni? Aristoteles berbicara tentang penggerak pertama, unmoved mover, sebab yang tak disebabkan oleh sebab lain, yang menjadi sumber gerakan di alam semesta. Plotinus memperkenalkan yang esa, the one, sumber dari segala yang ada. Tuhan para filsuf ini sangat abstrak, identik dengan kesempurnaan dan rasionalitas. Dalam tradisi Islam, Ibnu Sina menyebut Tuhan sebagai wujud yang niscaya atau wajib al-wujud, eksistensi yang tidak mungkin tidak ada. Sementara Al-Ghazali, seorang mistikus yang skeptis terhadap filsafat, menekankan keterbatasan akal. Baginya, logika hanya bisa membawa manusia sejauh pintu gerbang, dan pengalaman rohanilah atau ma'rifat yang merupakan jalan terbaik menuju pemahaman Tuhan yang sejati. Di barat, Thomas Aquinas menggabungkan filsafat Aristoteles dengan iman Kristen. Ia menulis 5 bukti eksistensi Tuhan, mencoba menjembatani jurang antara wahyu dan nalar. Namun Tuhan para filsuf ini, meskipun meyakinkan secara intelektual, sering terasa dingin dan jauh dari pengalaman batin sehari-hari. Ia adalah Tuhan yang dipikirkan, bukan Tuhan yang dicintai. Melihat Tuhan para filsuf yang terlalu abstrak, kaum mistikus melangkah ke depan. Mereka percaya, Tuhan tidak hanya untuk dipikirkan, tapi untuk dialami secara langsung. Para sufi seperti Rumi dan Ibn Arabi berbicara tentang fana dan baqo, peleburan diri dalam cinta ilahi. Rumi menulis, "Aku adalah milik kekasihku, dan kekasih adalah milikku." Sebuah syair yang melampaui batas-batas doktrin. Mistisisme adalah perjalanan batin yang menuntut disiplin keras, melepaskan ego untuk mencapai persatuan, itihad atau wahdatul wujud dengan realitas tertinggi. Dalam tradisi Kristen, Meister Eckhart mengajarkan tentang jiwa yang dapat bersatu dengan Tuhan dalam keheningan batin, jauh di atas tingkat ritual atau pemahaman konvensional. Dalam Yahudi, Kabalah menyingkap struktur ilahi yang tersembunyi, Sefirot, dan jalan mistik untuk memulihkan kesatuan kosmik. Mistisisme adalah upaya untuk melewati kata-kata dan logika, menembus langsung ke hadirat ilahi. Tuhan mistik adalah Tuhan yang intim, yang tinggal di dalam hati, yang terasa hangat dan hidup, sebuah reaksi terhadap rasionalitas yang kering. Abad ke-16, Eropa dilanda gejolak besar. Martin Luther berdiri melawan gereja Katolik Roma. Ia menyerukan reformasi. Keselamatan bukan melalui ritual, perantara atau indulgensi, tetapi melalui iman pribadi kepada Tuhan. Reformasi memecah Kristen menjadi berbagai denominasi, Protestan. Dampaknya adalah Tuhan menjadi sangat personal. Hubungan antara manusia dan Tuhan menjadi langsung, tanpa perantara institusi gereja. Setiap individu bertanggung jawab atas jiwanya sendiri. Namun perpecahan ini juga membawa perang agama yang brutal. Di sisi lain, dalam tradisi Islam, gerakan-gerakan Puritan dan reformis muncul untuk menekankan kembali kemurnian tauhid. Mereka menolak praktik-praktik yang dianggap menyimpang atau bid'ah, dan mengajak umat kembali pada inti iman yang murni. Di zaman ini, Tuhan terasa lebih intim dan personal,
Tetapi ironisnya, ia juga menjadi pemicu perpecahan besar dalam sejarah. Abad ke-17 dan 18 membawa revolusi ilmiah dan zaman pencerahan. Galileo menunjuk teleskopnya ke langit dan Newton menulis hukum gravitasi. Dunia bisa dijelaskan melalui hukum-hukum alam yang presisi. Kebutuhan untuk selalu menyebut Tuhan sebagai penyebab langsung, causa prima, mulai berkurang. Filsuf-filsuf seperti Voltaire dan Rousseau mendorong sekularisme. Mereka tidak menolak Tuhan sepenuhnya, tetapi melihatnya sebagai arsitek kosmos, seorang pencipta agung yang menciptakan hukum alam yang sempurna, namun tak lagi ikut campur dalam urusan dunia sehari-hari. Konsep ini disebut deisme. Tuhan adalah pembuat jam yang telah memutar roda jam alam semesta dan membiarkannya berjalan sendiri. Ia transenden, rasional, tetapi diam. Semakin sains berkembang dan menjelaskan alam, Tuhan terasa semakin jauh. Ia tidak lagi sahabat yang hangat, melainkan penguasa yang diam, yang keberadaannya penting bagi moralitas, tetapi tidak penting bagi penjelasan tentang alam semesta. Lalu di abad ke-19, datanglah suara yang paling mengguncang peradaban barat, Friedrich Nietzsche. Dengan lantang ia berkata, "Tuhan telah mati, dan kita telah membunuhnya." Nietzsche tidak bermaksud Tuhan secara literal mati. Ia menyatakan bahwa konsep tradisional tentang Tuhan yang menjadi fondasi moral, etika, dan makna hidup barat sudah runtuh. Modernitas, rasionalisme, sains, dan sekularisme telah mengosongkan langit. Nilai-nilai moral yang lama tidak lagi memiliki landasan ilahi. Kini, manusia berdiri sendiri. Tanpa Tuhan, apakah hidup masih bermakna? Nihilisme mengancam. Keyakinan bahwa hidup ini tidak berarti apa-apa. Itulah tantangan terbesar zaman modern. Karen Armstrong menutup bukunya dengan sebuah pertanyaan yang merenung. Adakah masa depan bagi Tuhan? Meskipun banyak yang meninggalkan agama institusional, pencarian spiritual tetap hidup. Sebagian menemukan makna dalam psikologi, melihat Tuhan sebagai arketip atau proyeksi alam bawah sadar. Sebagian dalam sains kosmologi, mencari transendensi dalam misteri alam semesta. Dan sebagian lagi, kembali ke mistisisme, praktik meditasi dan mindfulness, mencari pengalaman langsung, dan bukan doktrin. Armstrong berargumen bahwa kegagalan terbesar agama modern adalah ketika kita mencoba mengubah Tuhan yang misterius menjadi fakta yang pasti, creed, atau dogma, dan menjadikannya pembenaran untuk kekerasan. Mungkin Tuhan masa depan bukan Tuhan perang, bukan Tuhan yang kaku, bukan pula Tuhan institusi. Mungkin ia akan hadir sebagai simbol keterhubungan, kasih, dan transendensi dalam bentuk yang lebih etis dan holistik, sehingga menjadi sebuah gambaran yang mampu menyatukan, bukan memecah belah. Sejarah Tuhan sejatinya adalah sejarah manusia. Setiap zaman menciptakan gambaran Tuhan sesuai dengan kebutuhan, ketakutan, dan kerinduan kolektifnya. Tuhan alam yang buas, Tuhan perang yang perkasa, Tuhan kasih yang menderita, Tuhan filsafat yang logis, Tuhan mistik yang intim, dan bahkan Tuhan yang mati di tangan modernitas. Namun di balik semua transformasi ini, satu hal akan tetap sama, yaitu kerinduan manusia akan makna dan transendensi. Mungkin Tuhan bukanlah sesuatu di luar sana yang jauh dan asing. Mungkin ia adalah cermin yang memantulkan wajah terdalam manusia. Cinta, kebaikan, pengharapan, dan keberanian untuk hidup di tengah misteri yang abadi. Dan pencarian itu sejalan dengan evolusi kesadaran manusia dan tidak akan pernah padam.